Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patrisius Triarno, guru SMP Negeri 1 Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, 14 Desember tahun 2022, saya melakukan praktik pengalaman lapangan di SMK Negeri 1 Boleng untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kompetensi dan kinerja program profesi guru kategori 2 dalam jabatan tahun 2022. Semoga kegiatan PPL ini dapat meningkatkan kompetensi saya dalam tugas saya sebagai guru di hari-hari selanjutnya. Demikian dan terima kasih. Program profesi guru merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan karakter guru, dan juga meningkatkan inovatif guru dalam pembelajaran-pembelajaran yang berkelanjutan. Kiranya program profesi guru ini yang saya ikuti di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022 dapat menjadi sebuah kekuatan saya dalam tugas saya sebagai guru di hari-hari yang akan datang. Ya, baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Masih. Ya, baik. Puji Tuhan, masih semangat ya. Ya, baik. Anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita membahas tentang mengenal peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, saya minta kepada satu orang dulu untuk memimpin kita berdoa. Ayo, siapa yang bisa? Ini, Pak. Ya, silakan nanti. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, silakan duduk kembali ya. Ya, terima kasih kepada ahli yang sudah mengantar kita doa ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, seperti biasa saya absen dulu ya. Ya. Saya mengecek kehadiran kalian, apakah pada pembelajaran hari ini kehadirannya 100% atau tidak ya. Ya, Pak. Ya, baik. Tolong perhatikan ke sini ya. Aldi Saputra, Aliano Sambo, Antonio Simetika, Dervianti Bulandari, Floriana S. Edrin, Margaret Leani, Hadir, Pak. Maria Kasinda Jaya, Hadir, Pak. Marano CL, Hadir, Pak. Paulina Sinda, Hadir, Pak. Subiati, Hadir, Pak. Aliansa. Hadir, Pak. Ya, baik. Hari ini ada semua ya. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, ya, baik, coba perhatikan ke sini ya. Nah, materi kita hari ini kita membahas tentang peralatan editing ya, atau hardware editing. Nah, anak-anak, peralatan editing itu ya, yang pertama adalah kamera video ya. Ya, Pak. Yang kedua, tripod. Nah, tripod itu fungsinya itu apa? Membantu Ya, membantu mengurangi kelelahan ketika menopang beban kamera. Nah, contoh tripod itu ya, ini gambarnya ya. Ya, Pak. Itu adalah tripod. Kenapa tripod
Ya. Pernah nggak kalian ke tempat studio, ya studio foto? Pada saat kalian foto pasti ada lampu nggak ya? Lampu lighting itu seperti gambar payung gitu ya. Nah, itu fungsinya itu apa? Untuk menambah efek kecahayaan pada saat keadaan gelap. Ya, itu fungsi dari lighting. Nah, yang keempat, ya ada mikrofon. Ya. Nah, ini yang penting lagi, mikrofon. Ya. Mikrofon ini apa? Coba dibaca. Mikrofon itu fungsinya itu apa? Mikrofon berguna untuk memfokuskan suara objek yang akan kamu ambil. Ya, untuk memfokuskan suara objek yang akan diambil. Gitu. Jadi pada kamera digital yang sering digunakan di stasiun televisi, ya, mikrofon yang digunakan itu yaitu mikrofon yang yang sangat bagus sekali ya, di mana fokus pada saat kita mengambil gambar suara itu akan terfokus pada suara yang akan direkam. Biasanya kalau kita melihat orang yang sedang wawancara di televisi, ya, biasanya mereka memasang mikrofon itu di baju, ya. Pernah lihat nggak ditempel di baju? Itu adalah mikrofon kecil yang digunakan untuk memfokuskan suara objek yang akan kamu ambil. Misalnya objeknya ketika kamu melakukan wawancara di outdoor atau di luar ruangan misalnya. Sementara di luar ruangan itu banyak orang, ya. Sementara yang kamu wawancara itu hanya satu orang, ya. Maka suara yang akan diambil yaitu hanya suara dari orang yang kamu wawancarai. Yang lainnya itu tidak bisa didengar nanti, ya. Nah, itu ada contoh-contoh dari mikrofon. Nah, di sini ada dua jenis mikrofon, ya. Nah, kalau gambar ini, ya, biasanya mikrofon yang dipasang di kamera. Ya. Ada kamera besar yang orang televisi punya ini. Ada mikrofon di atasnya, ya. Ini contohnya. Nah, yang berikut ada stabilizer kamera. Ya. Stabilizer kamera ini fungsinya untuk apa? Alat yang digunakan untuk menstabilkan pengambilan gambar dan video. Ya. Alat yang digunakan untuk menstabilkan pengambilan gambar dan video. Ya. Itulah yang disebut dengan stabilizer kamera. Alat ini dibutuhkan agar hasil penjepretan atau perekaman stabil karena kamera tidak goyang. Ya. Biasanya kalau orang nge-vlog, tahu vlog tidak? Yang orang ambil video secara langsung gitu ya. Kalau orang pergi ke pantai, halo selamat pagi, ya, langsung namanya. Biasanya mereka menggunakan stabilizer yang dipegang pakai satu tangan, ya. Itulah yang disebut stabilizer. Kalau dulu ada namanya tongsis, ya. Ya, Pak. Ya. Nah, di sini ada dua jenis stabilizer, ya. Satu itu stabilizer yang dapat diikat di badan, ya. Kalau satu stabilizer yang model handle stabilizer, handheld, artinya dipegang. Kalau yang ketiga ini adalah axis based stabilizer. Ya. Nah, kalau yang paling atas ini namanya gimbal 3 axis, ya. Gimbal 3 axis stabilizer. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Nah, baik ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikut, ya, coba kalian saksikan tayangan video berikut ini, ya. Ya, Pak. Ya, baik. Ya, saya minta coba nyimak tayangan video berikut ini, ya. Ini adalah tayangan video yang membahas tentang apa tadi? Tentang peralatan editing.
Jadi kita langsung ke poinnya aja tentang sharing peralatan gua untuk nge-YouTube di tahun 2020. Jadi kalau YouTube biasanya peralatannya apa aja sih? Yang pertama pasti pengambilan gambarnya yang gua nanti kategorikan sebagai syuting, dan waktu proses editingnya. Jadi peralatan-peralatan yang gua pakai untuk editing. Yang paling pertama adalah ini adalah tab 30 ribuan atau kertas contekan bagi gua. Jadi ini ada listnya nih. List contekan untuk peralatan-peralatan gue ini penting banget buat untuk memulai pembicaraan. Jadi kalau sebelum mulai topik, poin-poinnya apa aja gue akan tulis di sini. Dan waktu lagi ngomong, ketika ada poin yang lupa, gue bisa lihat stepnya sudah sampai di mana, kita tinggal lanjutin. Lanjut, kita langsung ke peralatan yang pertama. Utama adalah kamera. Kamera yang gue pakai di tahun 2020 ini adalah A5100 warna putih. Kenapa gue pakai A5100? Bisa nonton di sini, gue taruh reviewnya. Udah gitu untuk lampu utama sudah pasti ini yang sekarang lo lihat. Itulah kenapa gue jadi backlight, karena gue demi ngasih lihat lampu ini. Lampu ini adalah lampu modifikasi gue sendiri dari softbox umbrella-nya Octagonnya si Godox yang 80 cm. Gue tambahin tiang, tambahin lampu, tambahin lamp holder, sama beli gridnya terpisah. Untuk peralatan ininya semua bisa dikurang lebihkan sampai sekitar 500-600 ribu. Untuk cara rakitnya kayak gimana, gue bikin video juga di sini. Ini untuk mungkin hotel paling yang ya bisa dijelaskan. Ada yang lebih kira aja kita dari M264. Motor ini gue beli karena gue akan taruh di samping meja, jadinya nggak ada makan tempat. Lanjut ke tripod. Tripod ini gue pakai Frampton Videomat 438. Ini adalah mungkin bisa gue bilang tripod yang paling pas ya buat videografi atau video maker. Kalau ini harganya masih lumayan terjangkau, 800 ribuan. Kokoh, nggak ada masalah. Lu keren. Dan fluid head, atau tidak punya fluid head. Dan ini fluid headnya benar-benar smooth, nggak kaku-kaku. Ini monopod gue punya, udah dikasih fluid head, cuma masih kaku. Kepalanya smooth, nggak kaku sama sekali. Jadi buat motion sangat, buat painting itu masih gampang banget, nggak ada masalah. Dan ini adalah lampu RGB. Sebenarnya bukan lampu untuk kepentingan video ya, tapi ini untuk kepentingan lampu sholat di rumah sebenarnya. Cuma harganya murah, cuma sekitar 30 atau 40 ribu, 10-an. Udah bisa RGB, udah bisa white juga. Jadi sama kayak lampu hilang, ini bukan lampu untuk video. Jadi suka shutter ini. Kalau ini gue suka pakai untuk full up sama full down. Ada sama DPI, karena kita bisa monitor 10 dari 1500 DPI. Nah, kalau mouse ini dan dia sudah cantiknya deteksi, nggak perlu ganti-ganti bahkan. Jadi gue mention untuk laptop terus. Ini laptopnya apa? Laptop yang gue pakai adalah ini. Terbalik. Ini adalah Lenovo S340. Cuma ini ada stiker khusus. Stiker buat tempel sendiri, artinya polos. Yang tahu ini stiker apa? Romeo. Ini adalah Lenovo S340 warna silver gold. Ini bisa gue jadikan sebagai laptop yang paling ideal buat orang yang pengen jadi video editor. Mungkin itu baru suka lakukan video editor. Ini sudah sangat cukup banget dengan harga yang cukup terjangkau juga di 7,9 juta. Fiturnya sudah sangat berlimpah. Gue pakai laptop ini kalau misalnya memang pekerjaan kantor atau mungkin lagi bosan kerja di komputer harus di rumah. Misalnya kita pengen jalan-jalan, pengen editing video juga bisa pakai laptop ini. Tapi ada juga kalau misalnya gue pengen editing di laptop, bisa gue connect monitor juga. Jadi monitor ini connect ke dua device, satu ke komputer, satu ke laptop. Komputernya yang gue pakai speknya kayak mana, gue pakai yang kayak gini. Monitornya gue. Ya. Bagaimana? Sudah saksikan tidak tadi tayangan video? Sudah. Nah, dari pengamatan kalian nih dalam video ini, ya, video editing, ya. Jadi dia itu membahas tentang kamera apa yang cocok untuk digunakan untuk pengambilan gambar, ya. Terus dia juga membahas tentang lighting yang pas ketika nanti untuk melakukan editing, ya. Jadi pada saat kita melakukan proses edit video, tidak semua komputer itu bisa digunakan, ya. Tidak semua komputer itu bisa digunakan, hanya beberapa komputer tertentu yang bisa digunakan untuk mengedit video.
Ya, baik anak-anak ya. Tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang peralatan-peralatan editing ya. Nah, saya rasa kalian sudah memahami kira-kira ada dua jenis software yang digunakan untuk dua jenis perangkat yang digunakan untuk melakukan editing ya. Satu itu bisa menggunakan komputer ya. Bisa juga menggunakan handphone ya. Biasanya kalian kalau mau edit foto atau video itu di handphone atau di komputer? Handphone ya. Misalnya kalian mau buat video TikTok, video TikTok ya, video konten-konten TikTok. Nah, cara tercepat itu edit menggunakan handphone ya. Oke, nah yang berikut kita membahas tentang ini masuk dalam kategori soft hardware perangkat editing atau perangkat keras untuk mendukung editing ya. Nah, ini adalah beberapa spesifikasi handphone yang cocok. Nah, tinggal kalian sesuaikan kira-kira handphone kalian cocok tidak untuk digunakan sebagai editing video. Yang berikut kita membahas tentang perangkat lunak editing atau software editing ya. Software itu atau perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak editing audio ya. Perangkat lunak editing audio. Contoh perangkat lunak editing audio. Nah, yang pertama itu ada Adobe Audition ya. Yang kedua ada Call Edit Pro. Yang ketiga ada Audacity, ada AVS Audio Editor dan juga FL Studio. Nah, anak-anak bahwa perangkat lunak untuk editing audio ini itu adalah software yang dikhususkan untuk mengedit audio atau mengedit suara ya. Jadi dia hanya dikhususkan untuk mengedit suara gitu. Biasanya kalau kalian nonton sebuah video atau sinetron ya, ada beberapa karakter suara, misalnya suaranya tiba-tiba kenceng kayak suara anak kecil ya, tiba-tiba suaranya kayak suara nenek begitu. Itulah beberapa software ini tadi yang digunakan untuk mengedit suara itu ya, supaya ketika nanti disatukan dengan video hasilnya bagus ya. Nah, itu adalah beberapa perangkat untuk mengedit audio atau mengedit suara. Yang berikut jenis-jenis perangkat lunak editing video. Nah, ini lagi untuk editing video sudah. Satu, Adobe Premiere ya. Yang kedua, Adobe After Effects. Nah, Adobe Premiere ini adalah aplikasi editing video yang sering digunakan oleh editor ya. Misalnya seorang konten-konten kreator yang YouTuber itu, mereka biasanya sering menggunakan Adobe Premiere sebagai software untuk melakukan editing video ya. Ini ada 10 ya, ada 10 software yang digunakan untuk melakukan editing. Nah, dari 10 software ini ya, software yang cocok untuk digunakan sebagai editing video kalau kita menggunakan handphone Android yaitu KineMaster ya. Nah, KineMaster ini adalah software editing video yang kita bisa install atau download di Play Store ya. Biasanya kalau saya itu menggunakan KineMaster ya. Nah, kalau yang kondenser Filmora Sony Vegas atau Movie Maker ini adalah software yang digunakan di personal komputer atau di komputer PC ya. Jadi mereka tidak bisa diinstal di handphone ya. Oke. Nah, baik selanjutnya ya, karena kalian tadi sudah mendengar pembahasan materi dan juga sudah menonton tayangan video. Selanjutnya saya minta kalian untuk diskusi kelompok ya. Ya Pak. Nanti kerjakan lembar-lembar diskusinya nanti dipresentasikan di depan ya. Ya Pak.
Ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak. Oke, bagi yang sudah nanti dipresentasikan di depan ya. Ya Pak. Di sini ya. Ya, yang pertama kelompoknya Indah ya. Satu orang moderatornya, satu orang sebagai presenter ya. Di sini sedikit, jangan terlalu kesana. Iya, nanti lama-lama keluar nanti. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Indah, saya presentasi. Nomor 1, sebutkan jenis-jenis peralatan editing video. Yang pertama, kamera video. Yang kedua, tripod. Yang ketiga, lighting. Yang keempat, handphone. Yang kelima, mikrofon. Yang keenam, stabilizer kamera. Yang ketujuh, komputer atau laptop. Nomor 2, perangkat lunak editing audio. Yang pertama, Adobe Audition. Yang kedua, Edit Pro. Yang ketiga, AVS Audio Editor. Yang ketiga, sebutkan fitur-fitur yang terdapat pada Adobe Audition. Yang pertama, Free Sound Effect. Yang kedua, Audio Mixing and Mastering. Yang ketiga, Record Podcast. Yang keempat, Noise Reduction. Nomor 4, sebutkan 4 fitur yang terdapat pada Adobe Premiere. Yang pertama, color grading. Yang kedua, scan edit detection. Yang ketiga, audio access. Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan scan edit detection pada Adobe Premiere? Scan edit detection adalah memungkinkan untuk mengedit cuplikan video secara otomatis. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Iya, tepuk tangan. Yang berikut kelompok 2 ini. Silakan ya. Satu orang presenter, satu orang moderator. Siapa presenternya? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya Lin, kami presentasikan. Sebutkan jenis-jenis peralatan editing video. Pertama, kamera video. Kedua, tripod. Ketiga, lighting. Keempat, komputer laptop atau laptop. Kelima, handphone. Keenam, mikrofon. Ketujuh, stabilizer kamera. Kedua, perangkat lunak editing audio. Pertama, Adobe Audition. Kedua, Cool Edit Pro. Ketiga, AVS Audio Editor. Perangkat lunak editing video. Pertama, Adobe Premiere. Kedua, Filmora. Ketiga, Movie Maker. Keempat, Sony Vegas. Ketiga, Free Sound Effect. Keempat, Audio Mixing dan Mastering. Kelima, Noise Reduction. Nomor 4, sebutkan 4 fitur yang terdapat pada Adobe Premiere. Color grading, sky edit detection, edit audio asset. Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan skin edit edition pada Adobe Premiere? Skin edit detection adalah memungkinkan untuk mengedit cuplikan video secara otomatis. Terima kasih. Mungkin itu saja hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Sini sedikit. Iya, silakan. Satu orang sebagai presenter, satu orang sebagai
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada peserta unit kami persilakan. Nomor 1, sebutkan jenis-jenis peralatan editing video. Yang pertama, kamera video. Yang kedua, tripod. Yang ketiga, lighting. Yang keempat, komputer atau laptop. Yang kelima, handphone. Yang keenam, mikrofon. Yang ketujuh, stabilizer kamera. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis perangkat lunak editing audio dan video. Yang pertama, perangkat lunak editing audio. Pertama, Adobe Audition. Yang kedua, Full Edit Pro. Yang ketiga, AVS Audio Editor. Yang kedua, perangkat lunak editing video. Yang pertama, Adobe Premiere. Yang kedua, Filmora. Yang ketiga, Multimaker. Yang keempat, Sony Vegas. Nomor 3, sebutkan fitur-fitur yang terdapat pada Adobe Audition. Yang pertama, Free Sound Effect. Yang kedua, Audio Mixing dan Mastering. Yang ketiga, Noise Reduction. Yang keempat, sebutkan 4 fitur yang terdapat pada Adobe Premiere. Yang pertama, Color Grading. Yang kedua, Scale Edit Detection. Yang ketiga, Audio Asset. Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan Scan Edit Detection pada Adobe Premiere? Scan Edit Detection adalah memungkinkan untuk mengedit cuplikan video secara otomatis. Itu saja kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kita ya baik anak-anak ya. Tadi dari sekian hasil presentasi kalian tadi semuanya bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk dia. Jadi saya harapkan untuk presentasi lagi ke depannya ya, saya minta kalian itu dari semua anggota kelompok itu harus aktif semua ya. Jangan hanya satu dua orang saya aktif, yang lainnya tidak ya. Ya, Pak. Ya baik, karena tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok atau kerja tugas kalian, maka dengan itu pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita mengambil kesimpulan dari semua pembelajaran, dari semua materi belajar yang kita pelajari pada hari ini ya. Kesimpulan materi ya. Yang pertama, peralatan editing atau hardware ya. Tidak terlepas dari yang pertama, kamera video. Yang kedua ada tripod. Yang ketiga ada lighting. Yang keempat ada mikrofon. Yang kelima ada stabilizer kamera. Yang keenam ada PC atau laptop ya. Dari PC itu artinya personal komputer ya. Yang ketujuh ada handphone atau ponsel ya, atau telepon selular. Yang kedua, perangkat lunak editing ya. Jadi kalau kita membahas tentang perangkat lunak ya, berarti kita membahas tentang software atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan editing ya. Nah, perangkat lunak yang pertama yang cocok untuk editing itu apa? Adobe Audition ya. Dari Adobe Audition itu perangkat lunak khusus untuk editing audio. Nah, ya baik. Nah, perangkat lunak editing itu terbagi menjadi dua ya. Satu itu perangkat lunak editing audio dan kedua perangkat lunak editing video. Nah, untuk perangkat lunak editing video biasanya yang sering digunakan itu adalah Adobe Premiere. Yang kedua ada Sony Vegas dan juga ada Filmora. Nah, kalau kalian editing menggunakan handphone Android berarti menggunakan KineMaster. Apalagi apa software atau aplikasi yang digunakan untuk edit video di handphone? Apalagi? Apa? Capcut. Apa lagi? Selain capcut itu apa lagi? Ya? Elektron. Biasanya aplikasi-aplikasi itu yang digunakan untuk membuat konten TikTok misalnya. Biasanya ada banyak kodenya. Itu biasanya kalau orangnya gelap bisa dikasih
untuk belajar ya. Ya, Pak. Jangan ada lagi yang Bapak selalu berkeliaran kalau malam hari itu. Ya, Pak. Yang malam hari itu tugasnya untuk Belajar. Sebelum pulang, saya minta kalian untuk yel-yel dulu ya. Bagaimana yel-yel SMK ya? Ya, Pak. Oke, coba berdiri semua. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita pulang, kita yel-yel untuk membakar semangat kita. SMK Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Siap, bisa, hebat. Iya, baik, tepuk tangan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silakan Edrin pimpin doa itu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, pembelajaran sudah selesai. Silakan beristirahat ya.